Pandemi COVID-19 nyatanya telah mendorong kemunculan lebih banyak UMKM di Indonesia. Platform marketplace Tokopedia sendiri mencatatkan terjadinya peningkatan jumlah penjual di platformnya dari yang semula 7,2 juta pada Januari 2020 menjadi lebih dari 11 juta saat ini. Berdasarkan survei dan riset yang dirilis MMA Indonesia, perilaku dan tren penggunaan aplikasi berubah secara drastis pada tahun 2020 saat masyarakat di seluruh dunia menggunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan hiburan, melakukan tugas sehari-hari, dan memenuhi kebutuhan selama lockdown. Untuk itu, Tokopedia berkomitmen mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan hingga menciptakan peluang melalui pemanfaatan teknologi. Dalam membangun bisnis, khususnya di tengah pandemi, memahami tren pasar merupakan hal yang sangat penting. Melihat hal ini, Tokopedia merilis tren penjualan produk sebagai inspirasi bisnis bagi masyarakat sekaligus mendorong UMKM di Indonesia. Pemirsa, 1,5 tahun sudah dunia termasuk kita di Indonesia berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Data menunjukkan akibat pandemi COVID-19 justru banyak bermunculan UMKM baru di Indonesia, termasuk yang tengah beradaptasi dengan arah digital. Ya, berdasarkan survei dan riset yang dirilis MMA Indonesia, perilaku dan tren penggunaan aplikasi berubah secara drastis pada tahun 2020 saat masyarakat di seluruh dunia menggunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan hiburan, melakukan tugas sehari-hari, dan juga memenuhi kebutuhan selama lockdown. Ya, dengan kondisi ini, sejauh mana tren bisnis dan juga peluang di tahun 2021 yang perlu diketahui oleh usaha mikro kecil menengah saat ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita melalui telekonferensi Ibu Hilda Kitty, Vice President Marketing Tokopedia. Terima kasih Bu Hilda telah bergabung bersama kami tentunya dalam Lunch Talk. Ini kalau kita lihat tema siang hari ini terkait dengan tren bisnis dan peluang di tahun 2021. Sebenarnya apa sih Bu yang perlu diketahui oleh usaha mikro kecil dan menengah terkait dengan tren dan juga peluang yang ada di 2021 ini? Iya, jadi digitalisasi ini sangat terlihat di era pandemi sekarang ini ya. Kami tidak pernah melihat perubahan digitalisasi, perubahan perilaku konsumen seperti yang sekarang sudah terjadi di era pandemi. Banyak sekali UMKM juga yang kemudian berinovasi, mengeluarkan berbagai produk-produk baru untuk kemudian bisa beradaptasi di era yang baru ini, era pandemi gitu. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa highlight nih dari apa yang kami lihat di Tokopedia, beberapa merchant atau seller-seller Tokopedia yang kemudian sangat sukses berinovasi gitu ya. Jadi ada suatu usaha kedai kopi gitu yang di Yogyakarta yang kemudian juga berinovasi dari segi bentukan kopi yang dia sajikan ke konsumen. Ada juga berbagai, mungkin Mbak Elisa juga lihat banyak yang kejadian penjual frozen food yang kemudian bermunculan karena restoran-restoran kemarin sempat tutup gitu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh para pelaku UMKM, dan ini yang juga membuat growth yang juga terlihat sekali di para UMKM yang kebetulan ada di Tokopedia gitu. Ya. Itu sih Mbak Elisa. Nah ini dia Bu Hilda, sebenarnya yang cukup menarik adalah ketika kita melihat data yang menunjukkan bahwa akibat pandemi ini tadi ya banyak bermunculan UMKM baru di Indonesia ya. Tadi Bu Hilda katakan tiba-tiba muncul frozen food, ada juga kopi dan lain hal. Ini termasuk yang sedang beradaptasi dengan arah digital. Ini bagaimana Bu Hilda, Mobile Marketing Indonesia dan Tokopedia melihat hal ini, dan apa yang dapat tentunya Anda bagikan kepada kami tentang kenaikan mendadak di tahun ini? Iya, jadi memang jumlah penjual di Tokopedia juga meningkat signifikan ya. Jadi di sepanjang era pandemi itu kita jumlah penjualnya meningkat 3,8 juta menjadi 11 juta sekarang yang jumlah penjual di Tokopedia. Jumlah konsumennya juga meningkat menjadi lebih dari 100 juta, meningkat sebanyak kurang lebih 10 juta user gitu di Tokopedia, meningkat selama era pandemi ini sendiri. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Tadi saya udah sempat nyentuh sedikit mengenai inovasi dari segi produk gitu ya. Di era
mobile marketing ini juga para UMKM melakukan inovasi lebih lanjut lagi dari segi cara mereka memasarkan gitu. Jadi mereka membuka kanal-kanal penjualan yang offline, online, cara pemasarannya juga kemudian disesuaikan, produk inovasinya juga disesuaikan. Hal-hal lain yang juga mereka bisa explore itu juga adalah mungkin jaringan, kemudian begitu mereka ada produk yang kuat, jaringan pemasaran yang juga sudah disesuaikan, mereka juga kemudian bisa mencoba explore partner logistik gitu, mungkin yang lebih efisien atau yang membantu meningkatkan efisiensi, menjangkau pasar lain di luar area domisili mereka gitu ya, supaya ini kan yang bisa dimungkinkan gitu kan dengan dunia di era pemasaran secara digital gitu. Jadi menjangkau pasar-pasar lain di luar pasar area domisili mereka gitu. Kebetulan di Tokopedia juga kami ada gudang pintar gitu yang namanya toko cabang gitu ya. Di Tokopedia ada toko cabang, jadi gudang pintar Tokopedia yang juga membantu untuk para UMKM yang berkeinginan untuk menjangkau area lain di luar area domisili mereka gitu, untuk mereka ya memperbesar lah pasarnya. Jadi tadi ada inovasi produk, inovasi marketing, juga inovasi cara untuk para UMKM itu, pelaku UMKM untuk menjangkau konsumennya sendiri. Terkait dengan itu gudang pintar ini, Bu Hilda, siapa saja boleh masuk ke situ atau mungkin ada syarat-syaratnya kah? Jadi kami punya pendaftaran sendiri, jadi emang ada semacam websitenya gitu ya untuk gudang pintar toko cabang ini, untuk para UMKM bisa mencoba mendaftarkan diri lah ke gudang pintar ini. Tapi ini terbuka untuk para UMKM yang merasa bisa mendapatkan benefit dari servis gudang pintar toko cabang untuk menjangkau area-area lain di luar area domisili mereka. Oh, oke, baik. Nah, tadi Bu Hilda, Anda katakan bahwa data yang dirilis oleh Tokopedia terlihat adanya peningkatan penjualan ya di platform. Nah, dan ini kita lihat juga dari awal banget pandemi di 2019, 2020, 2021 itu angkanya selalu naik seperti itu. Nah, ini dari melihat data ini, kalau kita lihat tren dan juga peluang bisnis yang ada, apa mungkin yang bisa dijalankan atau dirintis di tahun 2021 ini? Bagaimana kita bisa melihat peluangnya ataupun trennya ini? Kalau pertanyaannya berbau kategori gitu ya, misalnya kita berbicara kategori apa sih yang naik banget, sebenarnya berbagai kategori itu naik sekali gitu ya. Yang kami lihat di Tokopedia gitu, ada 3 kategori mungkin yang kenaikannya tuh luar biasa gitu. Jadi ada makanan dan minuman itu naik sampai 3 kali lipat, perawatan hewan juga naik sampai 3 kali lipat, mungkin karena orang-orang lebih lebih lama di rumah dan mungkin peliharaannya jadi lebih banyak atau jadi lebih ngeliatin peliharaannya, jadi perawatan hewan juga meningkat banget. Tapi selain itu kategori-kategori lain juga meningkat lah, meskipun kategori tadi yang saya sebutkan tuh yang kerasa banget peningkatannya kalau di platformnya Tokopedia itu satu. Kalau misalnya dari segi insights, apa sih kira-kira kategori itu yang para pelaku usaha bisa kemudian masuk gitu ya. Yang kedua adalah tadi balik lagi ke produk inovasi gitu. Jadi produk inovasinya tidak harus dibatasi oleh kategori awal di mana para pelaku UMKM ini berada gitu. Banyak sekali kami saksikan ya di platform Tokopedia, seller-seller atau penjual-penjual di Tokopedia yang mungkin awalnya adalah kategorinya misalnya kategori makanan, tapi kemudian mereka melakukan kolaborasi dengan seller lain, penjual lain yang di kategori fashion dan mengeluarkan produk inovasi terbaru. Jadi terus ada kolaborasi yang exciting untuk kemudian ditawarkan ke konsumen, karena pasar untuk mengkonsumsi itu tetap ada, tapi kita harus mencari insights-nya lah. Jadi kira-kira berdasarkan era yang terus berubah dan susah diprediksi ini, apa sih yang kemudian akan naik daun gitu. Itu sih. Tapi dan ketika kita mau cari apa yang untuk naik daun itu sangat penting untuk kita terus-terusan berkolaborasi gitu. Jadi build networknya dengan penjual-penjual lain di kategori atau industri yang sama, dan juga di luar kategori itu, karena mungkin dari kolaborasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat unik dan menarik.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini masih terkait juga tren dan peluang bisnis UMKM di 2021. Bu Hilda, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita tentunya masih bersama dengan Ibu Hilda Kitty, Vice President Marketing Tokopedia. Bu Hilda, ini kalau menurut laporan yang baru saja dirilis oleh MMA Indonesia terkait tren aplikasi seluler di 2021, pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan berbagai pemicu perubahan perilaku dan juga tren aplikasi dan penggunaannya. Bagaimana menurut Anda tentunya ini akan berdampak pada UMKM, Bu? Ya, I think di era pandemi seperti ini, di mana digitalisasi dari perilaku konsumen itu terjadi dengan sangat signifikan, sangat penting untuk para pelaku UMKM untuk menjadi lebih melek digital gitu. Jadi jika pada saat ini mereka belum terlalu melek digital, dan carilah sumber-sumber informasi, edukasi yang bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih melek digital. Jika mereka sekarang memang sudah sangat digital gitu ya, dan carilah peluang-peluang untuk terus berinovasi dari segi produk maupun berkolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya untuk come up dengan sebuah produk yang menarik gitu. Mungkin saya akan zoom in di lebih detail di pelaku UMKM yang mungkin belum terlalu melek digital gitu ya, dan apa sih yang bisa mereka coba dapatkan atau coba gali lebih lagi dari Tokopedia gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tadi mencari sumber informasi atau edukasi. Jadi di Tokopedia kami punya yang namanya pusat edukasi seller, di mana ini untuk seller-seller di Tokopedia ya, penjual-penjual di Tokopedia baik yang baru maupun yang sudah lama itu bisa mendapatkan informasi berbagai artikel dan berbagai informasi tips-tips lainnya untuk bagaimana sih cara yang efisien, cara yang efektif untuk berjualan di platformnya Tokopedia. Kami juga punya komunitas namanya Keluarga Tokopedia, dan ada Facebook grupnya gitu ya. Jadi teman-teman UMKM di sini yang mungkin berjualan Tokopedia tapi masih bingung-bingung, bisa coba juga join ke komunitas Keluarga Tokopedia di Facebook, di mana ada berbagai informasi juga tuh ketika mengenai edukasi bagaimana menumbuhkan usaha para pelaku usaha lokal ini di platform Tokopedia, dan juga kalau misalnya Tokopedia ini akan mengadakan kampanye-kampanye tertentu yang mungkin sangat berpotensi untuk menumbuhkan usaha dari para pelaku usaha lokal ini, juga pasti akan diberitahu gitu. Jadi itu contoh beberapa akses informasi yang para pelaku usaha lokal bisa coba cari gitu ya di internet gitu ya, dengan pusat edukasi seller ataupun komunitas keluarga Tokopedia. Okay. Selain itu kami juga secara rutin itu melakukan berbagai kerjasama sih dengan pemerintahan untuk berbagai edukasi yang webinar terutama sekali untuk para UMKM yang juga merupakan dibina lah oleh para pemerintah daerah juga gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada sinergitas dan kerjasama juga ya, tidak hanya dengan UMKM-nya tapi juga dengan pemerintah daerah seperti itu untuk mengembangkan UMKM di daerahnya masing-masing. Tapi Bu Hilda, nah ini dia, kalau tadi terkait dengan perilaku yaitu digitalisasi, di mana UMKM sendiri harus juga beradaptasi dengan digitalisasi, adakah hal lain yang memang kalau Tokopedia lihat apa mungkin yang membuat UMKM kita sulit sekali belum bisa untuk berkembang atau kejaran dengan beradaptasi dengan digitalisasi ini? Saya melihat justru pandemi ini tuh memaksa begitu banyak orang untuk kemudian, begitu banyak pelaku usaha UMKM itu untuk kemudian mencari cara untuk bisa lebih digital gitu ya, lebih melek digital, lebih mencoba ini itulah gitu. Karena pandemi ini juga merupakan testing ground yang oke banget untuk para pelaku usaha mencoba buka usaha gitu ya, atau coba-coba cari bentuk usaha lain gitu, coba-coba keluarin produk lain gitu. Jadi itu banyak terlihat justru Mbak Elisa, makanya justru jumlah penjualnya juga meningkat dengan cukup cepat gitu ya di platform Tokopedia. Selain itu untuk beberapa pelaku warung dan sejenisnya dari Tokopedia juga kita ada yang namanya Mitra Tokopedia gitu, yang adalah ini lebih
bisnis to bisnis ya, jadi solusi untuk para pengusaha atau pemilik warung-warung lah, warung-warung kebutuhan sehari-hari, warung jualan pulsa dan seterusnya untuk mendapatkan produk-produk yang mereka bisa kemudian jual kembali. Dan kami juga dapat banyak masukan dari para dari para customer lah, dari mitra Tokopedia yang pemilik warung ini, untuk mereka tertarik untuk menjadi penjual ya di aplikasi Tokopedia juga gitu. Jadi saya melihat bahwa justru di era pandemi ini dorongan untuk itu jadi lebih kuat gitu, Mbak Elisa. Tinggal diarahin aja, jadi sumbernya tuh mana-mana aja lah untuk mereka kemudian bisa terus bertumbuh. Gitu. Oke, nah ini dia, pada saat kita tumbuh, pada saat kita melangkah ke depan, ini kan pasti ada juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi nih Bu. Apa mungkin tantangan yang mungkin dihadapi UMKM di Indonesia sendiri, menurut Anda apa sih yang penting untuk diingat oleh UMKM kita? Ya, satu masalah pandemi ini sangat sulit diprediksi ya sebenarnya ya. Jadi mungkin Mbak Elisa juga lihat sendiri kan, teman-teman yang menonton juga bisa lihat sendiri, naik turun, ada PPKM berbagai level. Jadi susah sekali untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kedepannya gitu. Jadi para UMKM, para pelaku usaha lokal, bahkan kami juga di Tokopedia harus jadi lebih fleksibel untuk melihat situasi dan suasana gitu. Adaptasi penting banget, fleksibilitas itu penting sekali. Tadi saya udah sempat bilang kolaborasi, karena kolaborasi itu penting sekali gitu, karena kita nggak bisa sendirian untuk menghadapi masa yang sulit diprediksi ini gitu. Jadi penting sekali untuk kolaborasi, cari sesama pelaku usaha yang mungkin menjalani hal yang serupa, atau ya tadi ya punya potensi untuk kemudian bekerja sama meluncurkan sesuatu yang menarik. Dan yang paling penting adalah ya kreativitas. Jadi kreativitas dalam hal dalam usaha, dalam upaya mencoba mengatasi masa yang sangat tidak bisa diprediksi ini sekarang. Oke. Dan ini apakah ini juga menjadi sebuah kendala atau tidak sih sebenarnya Bu Hilda dalam UMKM kita terkait juga kreativitas, terus belum lagi kita juga melihat banyaknya yang produk-produk baru atau produk-produk lama tapi juga banyak bermunculan. Ini kan berarti persaingan. Nah, ini dia kolaborasi. Anda melihat kendala-kendala ini yang dihadapi UMKM kita juga kah? Saya melihat kalau dilihat di aplikasi Tokopedia, kalau teman-teman membuka aplikasi Tokopedia, makin banyak tuh brand-brand UMKM lokal yang justru melakukan banyak kolaborasi gitu. Jadi bisa melihat brand A X brand B, brand A X brand B. Kemudian kolaborasi bisa banyak hal, bisa membuat suatu kosmetik berjudul bekerja sama dengan sebuah brand makanan gitu kan. Jadi semua kolaborasi yang mungkin nggak kepikiran selama ini, tapi karena ada semangat kolaborasi, kita bisa sama-sama go through this difficult times dan mengeluarkan sesuatu yang exciting, karena daya belinya masih ada gitu kan. Tapi mungkin orang menjadi lebih milih-milih gitu, mau barang-barang yang semakin menarik, semakin exciting gitu. Jadi penting tadi kolaborasi tadi dan kreativitas untuk kemudian meluncurkan sesuatu hal yang lebih menarik gitu sih. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bu Hilda usai jeda. Masih ada satu segmen terakhir, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kita masih akan membahas tren peluang bisnis UMKM 2021. Kembali bersama kami dalam Lunch Talk, kita masih membahas mengenai tren dan juga peluang yang bisnis di 2021 ini, terutama untuk UMKM, dan masih bersama Vice President Marketing Tokopedia, Hilda Kitty. Bu Hilda, nah ini kalau kita lihat juga terkait MMA Indonesia, bagaimana peran MMA Indonesia dan Tokopedia membantu UMKM di Indonesia menjadi lebih baik untuk diri mereka sendiri. Ini juga kolaborasi yang luar biasa pastinya kan dalam hal ini. Iya, jadi tadi mungkin spesifik berkaitan dengan MMA dan mobile marketing, ini adalah pentingnya di era sekarang di mana konsumsi digital ya, bukan hanya digital untuk
beli barang gitu, tapi konsumsi digital behavior ya, mengkonsumsi konten entertainment, terutama mengkonsumsi konten entertainment sih, dan mengkonsumsi konten berita dan seterusnya yang banyak kemudian pindah ke digital gitu, itu membuat penting sekali untuk memiliki multi channel approach dari para strategi pemasaran para UMKM gitu, dimana penting sekali untuk berpikir mobile first. Jadi apapun yang kemudian para UMKM ini ciptakan ya, misalnya para UMKM ini menciptakan iklan gitu ya, untuk membangun awareness atau mendorong transaction dari produk yang mereka punya, penting sekali untuk pemikirannya itu mobile first gitu, multi channel approach, dan terutama sekali mobile first thinking gitu, apa yang supaya aset-aset yang mereka produksi, aset-aset promosi yang mereka produksi ini kemudian bisa dikonsumsi dengan menarik dan eye catching di konteks mobile gitu. Jadi ini yang membuat potensi konversi dari apa yang dilihat oleh konsumen kemudian akhirnya dibeli juga semakin meningkat sih. Oke. Itu yang harus dilihat sekali ya. Baik, Anda sendiri melihat tren dan juga peluang bisnis UMKM kita di 2021 ataupun ke depannya ini akan seperti apa, Bu Hilda? Karena kalau kita lihat sekarang kan lagi semangat-semangatnya, di mana juga bantuan pemerintah juga terus menggenjot terkait dengan hal ini. Anda melihat seperti apa ke depannya? Saya melihat ini kita udah di pandemi cukup lama ya, jadi dan satu pandemi ini membuat perubahan yang besar terjadi dalam waktu yang cepat, dan pada saat yang bersamaan pandeminya sendiri juga lama banget gitu kan, udah 1,5 tahun lebih gitu kita pandemi, nggak tahu ujungnya kapan juga gitu. Jadi akhirnya setelah itu semua menjadi behaviornya konsumen, behaviornya orang-orang kebanyakan, again tidak hanya untuk tidak hanya untuk belanja untuk konsumsi belanja, tapi juga hal-hal lain itu jadinya udah lebih semi permanen atau permanen gitu, karena perubahan itu sudah harus kita maintain selama ini gitu. Betul. Kan, jadi anak-anak jadi terbiasa sekolah online, akhirnya meskipun awal-awal tersiksa sekali gitu ya, jadi banyak hal-hal yang kemudian jadi hybrid gitu. Jadi dan itu yang juga harus dipantau sih oleh para pelaku UMKM gitu, karena di dunia yang mungkin kedepannya kita memasuki era-era agak-agak hybrid gitu ya, apa yang kemudian akan jadi relevan secara strategi pemasaran dan juga secara strategi inovasi produk. Jadi bisa dibilang sebenarnya pandemi ini adalah momentum kita untuk berubah ya Bu ya, untuk mengejar tren dan juga peluang bisnis UMKM kita ya sebenarnya ya Bu. Iya. Oke, baik. Bu Hilda, mungkin kalau kita lihat apa masukan Anda tentunya kepada UMKM kita dari Tokopedia sendiri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada UMKM kita? Iya, kalau dari Tokopedia kami pastinya selalu berkomitmen untuk selalu bisa ya. Jadi itu yang komitmen kami, selalu bisa untuk para UMKM dan juga para konsumen di Indonesia. Terutama untuk para UMKM, misi kami masih sama, terus untuk mendukung pemerataan digitalisasi ekonomi di Indonesia gitu, melalui akses-akses dan produk-produk yang juga lebih baik untuk UMKM, supaya bisa membantu UMKM lokal Indonesia untuk bisa menjangkau lebih banyak konsumen secara lebih efektif dan lebih efisien. Jadi itu yang komitmen kami bagi para UMKM ya, dari segi produk, dari segi edukasi, dari segi pemasaran, supaya produk-produk UMKM ini juga lebih terekspos ke banyak konsumen. Itu komitmen kami. Bagi para UMKM penting sekali untuk kita semua untuk terus beradaptasi, untuk terus fleksibel dan terus eksplor kolaborasi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat dan mengatasi semua hal yang kurang bisa diprediksi di era pandemi ini. Oke, baik. Dan terakhir mungkin closing statement dari Anda, Bu Hilda. Ya, I think sebagai penutup kita semua tetap semangat untuk terus bisa bangkit bersama dari kondisi apapun yang sekarang teman-teman sedang rasakan sebagai para pelaku UMKM gitu. Jadi karena dengan kita bersama, kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita pasti bisa sama-sama bangkit.
Oke, kita pasti bisa sama-sama bangkit. Ada yang menarik kata-katanya adalah mulai aja dulu, karena kalau nggak mulai-mulai kita nggak tahu ini adalah suatu usaha baru atau tidak yang bisa memulai peluang kita ke depan ya. Terima kasih Bu Hilda telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Hilda Kitty, Vice President Marketing Tokopedia.